Dengan gangguan kepribadian perfeksionis ini dibesarkan di keluarga yang overcritical. Saya izin meluruskan sedikit ya. Tadi sempat dibahas bahwa anak atau orang yang dibesarkan oleh keluarga yang overcritical, yang banyak menuntut atau tuntutan, anaknya akan menjadi orang yang perfeksionis. Oke? Pertama-tama, gangguan kepribadian perfeksionis itu tidak ada di buku diagnosa kita. Tapi lebih mengarahnya adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif personality disorder OCPD. Oke. Dan orang-orang OCPD ini memang cenderungnya mintanya selalu perfect, selalu sempurna, sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau nggak sesuai, dia mintanya itu diulang dan harus sesuai dengan kriteria sempurnanya dia. Dan biasanya orang punya gangguan kepribadian itu tidak serta-merta karena parenting, tidak serta-merta karena orang tuanya. Karena ada juga orang yang punya OCPD, orang tuanya baik-baik saja, tidak banyak menuntut, tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa. Tapi dorongan dari dirinya sendiri itu menginginkan semuanya sempurna. Bukan karena, belum tentu karena dia cemas, belum tentu karena dia takut, tapi dia memang menyukai hal itu gitu loh. Jadi kadang nggak ada alasan tertentunya, karena ada salah satu teori yang mengatakan bahwa ada genetik yang mempengaruhi itu, mempengaruhi pemikiran kita dan otak kita serta kepribadian kita. Cuma memang saya setuju kalau orang tuanya ditambah ada kritik yang terlalu banyak, terlalu pedas, kemudian tidak memberikan solusi, hanya kritik, kritik, kritik saja, kemudian banyak tuntutan tapi tidak memberikan bantuan, ya itu akan semakin mencetuskan orang-orang yang punya permasalahan gangguan kepribadian, terutama perfeksionis, OCPD gitu ya. Dan orang OCPD ini memang perfeksionisnya itu terlalu over. Kalau kita sebagai orang biasa, pengennya perfect ya perfect, pasti. Kerjaan juga selesai sempurna, pasti gitu kan. Kalau misalkan kerjaan kita harusnya selesai dalam 3 hari, ya perfect dong kalau kita selesai dalam 3 hari. Tapi kalau orang perfeksionis atau OCPD nggak begitu. Kalau targetnya 3 hari, dia merasanya harus selesainya itu sebelum 3 hari, bahkan ketika ada salah satu aja, dia langsung pengennya itu diulang semua, dicek lagi semuanya. Atau contohnya begini aja deh, ada salah satu cerita dari seorang klien saya yang punya teman di perusahaan dan dia manajer, tapi dia punya OCPD gitu. Nah, kemudian perusahaan ini memproduksi 500.000 botol minuman setiap harinya. Oke, kecil kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu lah. Tapi ketika dia menjadi manajer produksi, target harian ini selalu tidak terpenuhi. Padahal dari tes, dari observasi, dari wawancara oleh HRD ditentukan bahwa ini orang yang suka dengan perfect. Kenapa kok nggak sesuai target gitu? Ternyata karena OCPD yang dia punya, dia malah kalau dia nemu satu aja botol yang baret misalnya, atau ditutupnya ini ada label yang nempel atau lem yang nempel, atau labelnya ini ada tulisannya satu aja yang kabur gitu tulisannya, atau dalam minumannya itu ada satu aja yang kayaknya kurang layak gitu, dia langsung mintanya itu diulangi semua, dihancurkan semuanya dan ulangi lagi. Akhirnya target yang cuma 500.000 botol sehari itu cuma bisa sekitar 200.000 botol. Artinya berkurang jauh sekali. Jadi, karena orang yang perfeksionis belum tentu akan menguntungkan. Dalam kasus ini, malah merugikan perusahaannya. Yang tadinya harusnya bisa sesuai target, malah nggak sesuai target. Tapi orang dengan perfeksionis ini, atau OCPD, itu tetap memikirkannya, aku harus menuju kesempurnaan. Dan dia pikir ini adalah jalan yang terbaik untuk menuju kesempurnaan itu. Gitu loh. Sehingga ya seringkali clash sama orang-orang, seringkali dia tidak dipercaya, dia tidak bisa dekat dengan orang, dan dia juga nggak percaya dengan orang lain karena dia merasanya cuma aku yang bisa perfect, orang lain nggak bakal bisa seperti aku gitu loh. Kalau orang bilang orang ini NPD, bukan, lebih tepatnya OCPD gitu ya. Pada dasarnya perfect itu boleh, perfeksionisme itu boleh,
Asalkan ya sesuai dengan realita. Kalau memang tugasnya itu 500.000 botol sehari, tugasnya selesai dalam 3 hari, ya selesaikan dalam 3 hari. 500.000 botol dalam sehari cukup gitu loh, itu target yang tercapai dan sempurna. Tapi kalau orang dengan OCPD itu seringkali targetnya nggak rasional, sangat irasional bahkan. Tadi misalkan harus sempurna semua, botolnya harus bagus semua, harus rapi semua, salah satu diulang lagi, kayak gitu kan akhirnya nggak selesai-selesai kan tugasnya. Pencetus utamanya adalah orang ini pengen sekali bisa punya kontrol yang sangat luar biasa terhadap hidup dan semua aktivitasnya. Sehingga dia merasanya semua dalam kendaliku gitu loh. Itu yang paling diinginkan oleh orang-orang yang OCPD. Berbeda dengan orang yang punya obsessive compulsive disorder, OCD vs OCPD. Kalau OCPD, kebutuhannya itu akan kontrol. Aku pengen bisa mengontrol semua yang ada di sekitarku dengan standarku yang sempurna ini menurut dia. Tapi kalau OCD, dia fokusnya adalah kecemasan dan ketakutan, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu. Kalau aku nggak melakukan ritual ini, nanti jangan-jangan ada masalah seperti itu. Kalau pintunya nggak aku cek 12 kali, jangan-jangan nanti rusak pintunya atau ada yang membobol. Lah, seperti itu. Pemikiran orang OCPD itu sangat kaku, sehingga kalau kamu coba untuk ajak ngomong dia nggak bakal dengan gampang gitu ya mengatakan bahwa iya aku yang salah gitu, nggak bakal. Karena dia merasanya itu yang benar, gitu kan. Dan sehingga orang-orang OCPD ini butuh bantuan profesional. Ketika dia mulai menyadari bahwa perfeksionisku sudah mulai berlebihan, OCPD-ku sudah mulai berlebihan dan merugikan diriku, barulah dia akan datang untuk konsultasi dengan profesional. Tapi kalau belum, kita nggak bakal bisa memaksa. Ya, jadi ya biarkanlah orang-orang seperti itu. Tapi kamu kalau sebagai sebuah pimpinan perusahaan atau orang dekatnya, ya kamu tidak perlu untuk selalu menerima dia, tidak perlu untuk selalu ada buat dia. Yang penting kamu kasih tahu, kamu orangnya begini, saya nggak bisa menerima kamu, saya nggak bisa dekat dengan kamu, supaya dia sadar bahwa ada yang salah sama dia. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu seperti itu, nggak ada yang ngasih pelajaran, ya dia nggak bakal tahu sampai kapanpun. Dan ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cognitive behavior therapy, tapi ini harus diselesaikan dengan bantuan profesional. Oke, semoga informasi hari ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua, dan salam sehat jiwa bagi kita semua.